Oke, sudah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Heni Farida Trisniwati, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Unggulan Magetan, Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Unggulan Magetan, dan juga Bapak Mareta Kusuma Wardani selaku peserta dalam pendidikan guru penggerak yang pada siang hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pemaparan materi dari narasumber, untuk acara ketiga tanya jawab, acara keempat testimoni dari Ibu Kepala Sekolah, untuk acara kelima adalah testimoni dari rekan sejawat, kemudian dilanjutkan dengan refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali serangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mareta Kusuma Wardana, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teacher Devi atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan diseminasi implementasi budaya positif dengan mengambil tema yaitu penerapan budaya positif di kelas untuk mewujudkan murid berbudi pekerti luhur. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengimbaskan atau mendeseminasikan materi yang sudah saya pelajari selama mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan manfaat yang baik bagi kita semua. Ini sudah oke. Oh, slideshow ya, maksudnya. Oke, saya lanjutkan. Dalam diseminasi yang saya lakukan ini mengambil tema yaitu penerapan budaya positif di kelas untuk mewujudkan murid berbudi pekerti luhur. Baiklah teman-teman, kompetensi yang ingin saya capai dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini adalah bahwasanya guru penggerak dapat memahami pentingnya untuk mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang dapat memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah
yaitu berpihak kepada peserta didik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kamera. Sebentar. Di off kan atau di sudahnya? Oke. Double ya. Kameranya tidak muncul. Ulang aja. Ulang aja. Sebentar. Oh ya nggak apa-apa sudah wis lanjut. Muncul kan? Oke. Saya lanjutkan. Yang keempat yaitu guru penggerak mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia ini secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif yang berguna untuk menciptakan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sekarang di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama nanti monggo ditanggapi oleh teman-teman. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan yang akan saya sampaikan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Pernyataan yang terakhir atau yang ketiga, dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini yang pertanyaan pemantik yang akan kita pelajari atau kita kupas pada kesempatan ini nanti. Kira-kira monggo ini bisa ditanggapi mungkin dari teman-teman. Dari ketiga pernyataan yang saya sampaikan ini ada yang setuju atau tidak setuju? Kira-kira? Setuju ya? Oke, nah nanti mungkin alasan-alasannya apa, insya Allah akan kita bahas bersama, nggih. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah latar belakang kenapa kita harus menerapkan atau implementasikan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya itu merawat tanamannya sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanaman yang ditanam tadi agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda tanaman akan beda perlakuan. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian kita juga harus bisa ya memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, kreativitas mereka, mengembangkan bakat dan minat mereka. Kalau dalam yang sekarang itu istilahnya merdeka belajar ya teman-teman. Kemudian di sini yang harus kita garis bawahi bahwa kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Kebebasan ini memerlukan tuntunan atau pendampingan, arahan dari kita sebagai guru agar anak-anak ini dalam perjalanannya ini tidak kehilangan arah atau malah akan membahayakan dirinya sendiri. Kemudian
dalam membangun karakter murid itu dapat dilakukan melalui pembiasaan disiplin positif. Pemberian hukuman atau penghargaan yang selama ini kita anggap sebagai bentuk pembelajaran disiplin kepada murid, mungkin saja murid yang mendapatkan hukuman atau penghargaan itu akan bertindak atau bersikap sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya itu hanya sifatnya sementara. Karena yang dilakukan oleh murid itu tadi motivasinya masih dari luar, yaitu dari kita, dari guru. Itu dinamakan motivasi eksternal. Pemberian hukuman atau penghargaan itu juga dapat mendorong murid untuk berbohong agar dia terhindar dari hukuman. Nah, cara yang tepat untuk menanamkan budaya positif di kelas atau di sekolah yaitu dengan penerapan restitusi terhadap peserta didik kita yang melakukan pelanggaran. Melalui restitusi ini kita harapkan murid dapat menyadari kesalahannya dan bersama-sama kita bantu untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah mereka buat secara mandiri ya. Sehingga murid ini akan kembali pada kelompoknya, maksudnya ke dalam kelompok belajar itu dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, tujuan dari penerapan budaya positif ini diharapkan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama antara guru dan murid. Ini dapat memberikan kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas sehingga terciptanya disiplin positif di sekolah. Dengan adanya disiplin positif ini, kita harapkan akan membentuk karakter-karakter yang baik, yang dapat mewujudkan merdeka belajar bagi murid kita. Kita harus mampu memberikan stigma positif pada murid, bahwa sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak-anak ini. Dengan memiliki cara pandang yang seperti ini, kita bisa berharap bahwa anak-anak ini akan merasa tenang, nyaman, menginspirasi, betah, atau bahkan sekolah ini menjadi tempat untuk rekreasi edukasi dalam penanaman nilai-nilai kebajikan serta menumbuhkan nilai karakter di lingkungan sekolah. Tolok ukur ketercapaian dari penerapan budaya positif ini adalah yaitu terwujudnya murid yang memiliki karakter baik, murid yang merasa nyaman di lingkungan sekolah, murid yang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan, dan murid yang mampu menerapkan dan menjaga komitmen kebajikan yang telah dibuat secara bersama dan disepakati secara bersama. Nah, marilah kita coba ya teman-teman, mungkin mengikuti arahan saya, mungkin di slide juga ada, yaitu tentang konsep perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan yaitu namanya kegiatan kepalan tangan. Nah, mungkin teman-teman nanti seperti ini ya. Saya minta teman-teman berpasangan. Mungkin kalau yang depan ini teacher Neneng dengan teacher Aning, teacher Ervin dengan teacher Isti, teacher David dengan teacher Oka ya, nanti misalnya gini. Nah, teman-teman yang ada di baris depan, teacher Neneng, teacher Ervin sama teacher Devi. Nah, mungkin saya ini dengan teacher ini ya, saya. Jadi teacher Neneng, teacher Ervin, teacher Devi, dan saya itu adalah A. Sedangkan teacher Aning, teacher Isti, teacher Oka, dan teacher Heni itu adalah B. Nah, apa yang akan kita lakukan? A ini nanti menulis sesuatu di kertas kecil rahasia dalam hidup kita atau sesuatu yang penting dalam hidup kita. Silakan teacher Neneng, teacher Ervin, teacher Devi. Nah, kertas penting ini nanti jenengan pegang kuat dalam genggaman. Nah, silakan dipegang sekuat-kuatnya menulis. Nah, tugasnya teman-teman yang bertindak sebagai B, yaitu teacher Aning,
Teacher Isti, Teacher Oka, atau saya nanti ke Teacher Heni merayu, membujuk, mengancam, atau menyuap kalau perlu. Silahkan melakukan upaya apapun agar si teman A ini nanti bersedia membuka kepala tangannya dan mengetahui rahasia yang tersembunyi. Nah, kita coba dulu ya, langsung kepada teacher yang sudah siap, mungkin rahasianya. Teacher Istina ke sana ke Teacher Devi merayu. Oh ya, oke. Silakan dirayu dulu. Baik, betul. Jalan. Ini ada kertas yang isinya rahasia selama hidupku Teacher Isti. Boleh tuh aku lihat. Jangan, ini adalah rahasia terburuk dalam hidupku. Oh, nanti tak belikan bakso. Karena nanti kalau kamu tahu rahasia aku, kamu mengolok-olok aku. Tuh, kalau gitu, nanti tak kasih. Itu di dompet ada yang warna merah. Tapi panggil ATM. Ayo. Aku tidak mau Teacher Isti, aku malu. Masa tuh nggak boleh? Ayo toh. Dibuka sedikit aja, sedikit aja. Aku tetap malu Teacher Isti. Oh, nanti kalau kamu nggak mau, loh, bilangin Teacher ini loh. Aduh, ngancam itu. Ayo ini rahasia apa? Aku takut sama Teacher Heni, tapi aku tetap malu. Bukanlah, kalau sebentar aja. Besok tak ajak main wes. Kemana? Ke pasar? Aku kalau libur itu tugasnya membantu ibu, jadi aku tidak boleh main. Gimana ini? Ayo toh buka sebentar aja. Aku tetap tidak mau. Awas loh, nanti di loh. Kamu jangan Nanti tak bawa ke kantor polisi. Ayo toh sebentar tak? Sedikit aja. Enggak bisa ya, enggak bisa. Oh, tidak bisa. Pokoknya tidak Teacher Isti. Ini adalah rahasia terburuk dalam hidupku. Kamu menyakiti hatiku. Iya, maaf ya Teacher Isti. Kamu nggak berhenti. Tidak mau, tidak mereka. Coba mungkin teman yang lain. Oh ya, Teacher Evin mencoba merayu Teacher Neneng ya. Ya. Oh, Teacher Neneng yang mau merayu Teacher. Siapa yang mau merayu? Mencoba merayu. Teacher Evin mencoba merayu. Ngasih tahu rahasianya Teacher Neneng ya. Aku mendekat kepada Teacher Neneng. Neneng, ngapain dekat-dekat? Ayo kita jalan-jalan. Curiga saya. Tapi ada syaratnya. Apa? Itu apa? Rahasia dong. Kamu nanya, kamu pengen ikut nggak jalan-jalan ke sana? Nanti di sana banyak sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya banyak baju-baju daster di sana. Ayo. Bayarin ya. Ya, tapi syaratnya itu. Oke. Aku jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, sip. Itu ya. Sip, aman. Oke, pertama. Dapat daster nanti. Usia. Alhamdulillah saya sudah mengetahuinya, tapi kita bestie jadi cukup dibayar kali ya. Enggak lah. Ya, oke, kita pingsan. Baiklah teman-teman, itu tadi simulasi tentang yang namanya perubahan paradigma. Bahwasanya tadi yang pertama tadi Teacher Devi dengan Teacher Isti. Teacher Isti itu berusaha sekuat tenaga merayu Teacher Devi
merayu, mengancam ya tadi, sampai menyuap kalau tadi, agar mengetahui apa yang disimpan oleh Teacher Devi. Tapi yang namanya Teacher Devi tadi tetap kekeh bahwa yang namanya rahasia harus tetap dijaga. Nah, begitu juga tadi dengan Teacher Elvin yang berusaha merayu dengan Teacher Neneng. Dia tetap akan melakukan segala upaya untuk tujuannya. Ini mengartikan bahwa kita itu tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap orang lain, meskipun kita melakukan berbagai macam upaya, entah itu secara baik-baik atau mungkin pengancaman. Kalau orang lain ini tetap teguh, tentu kita tidak akan mampu mengontrol orang tersebut. Nah, inilah yang akan kita terapkan dalam sistem pembelajaran melalui perubahan paradigma, yaitu teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada 4 poin dari simulasi yang kita jalankan tadi, bahwa guru kita itu seolah-olah mampu mengontrol murid-murid kita, tapi sebenarnya itu tidak bisa kita mengontrol kepada murid-murid kita. Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bahwa yang kita simulasikan tadi itu sebenarnya semuanya adalah ilusi. Nah, di sini ada beberapa tabel yang bisa kita pelajari. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, sebenarnya kita itu berusaha untuk mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut di teori kontrol, kita itu sebenarnya berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pendapat yang kedua, kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku, entah itu baik atau buruk, sebenarnya memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, pernyataan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi faktanya di teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita itu sendiri. Kemudian ada juga statement yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi faktanya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Itu sebenarnya yang kurang tepat. Yang tepat adalah kita harus bisa melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan ide-ide atau pilihan yang baru. Kemudian kalau di stimulus respon, kadang kita sebagai manusia itu sudah termindset berpikir kita itu kalau namanya berkompetisi itu menang dan kalah. Tapi kalau di teori kontrol kita diajarkan untuk berpikir menang dan menang. Kalau ada istilah itu namanya win-win solution. Oke, selanjutnya adalah makna tentang disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita. Maknanya apa? Kita harus bisa belajar untuk mengontrol diri kita dengan cara menggali potensi diri kita agar kita mampu mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang memiliki nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan yang kita hargai. Yang kedua adalah semua perilaku itu tentu memiliki tujuan. Teori motivasinya di sini ada 3. Setiap kita melakukan tindakan, itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua
kita melakukan sesuatu itu apakah untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini yang saya sampaikan di depan tadi. Ini masih namanya motivasi dari luar, ekstrinsik. Agar kita itu terhindar dari hukuman atau kita akan mendapatkan pujian. Ini masih kita mengharapkan kepada orang lain. Beda tapi kalau kita melakukan sesuatu itu dimulai dari niat diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri agar kita menjadi orang baik. Inilah yang dinamakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik lah dalam disiplin positif ini dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di dalam dunia pendidikan kita sebut namanya keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adanya model berpikir menang-menang. Kemudian ada kegiatan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kita menggunakan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai guru apakah kita ini sebagai seorang penghukum. Yang kedua apakah kita itu membuat merasa bersalah kepada anak-anak. Jadi kita itu menjelaskan, oh salahmu gini loh. Nah, itu kita akan memberikan rasa bersalah kepada anak didik kita. Atau kita itu yang ketiga bertindak sebagai teman bagi anak didik kita. Atau kita itu sebagai pemantau, oh anak-anak ini kita pantau, oh baik, buruk ini kita pantau semua. Atau bahkan kita ada di posisi manajer. Nah, pada posisi yang satu kedua, penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini adalah posisi yang negatif, kurang baik bagi kita sebagai guru. Tentunya yang diharapkan dari penerapan disiplin positif ini, kita mampu menjadi sebagai teman bagi peserta didik kita. Kita juga bisa mampu untuk memantau perkembangan peserta didik kita. Bahkan kita bisa menjadi manajer yang mengatur perubahan anak-anak ini ke arah yang lebih baik. Nah, bila ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita, tentu kita menggunakan caranya tidak boleh kita pakai yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, penghukum atau membuat rasa bersalah. Kita selayaknya itu memakai yang nomor 3, 4, dan 5. Kita pakai yang 3 sampai 5 ini tadi, yaitu menggunakan yang namanya restitusi. Dalam restitusi ini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua adanya namanya yaitu validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang ingin kita garis bawahi dalam menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita itu harus melihat realitas kebutuhan anak-anak. Bahwa anak-anak ini datang ke sekolah ini membawa pengalaman, bekal, persiapan yang berbeda-beda dalam segala hal. Nah, dari perbedaan inilah kita sebagai guru harus bisa memahami bahwa perbedaan ini harus kita layani dan kita wadahi. Karena anak ini memiliki 5 kebutuhan dasar dalam hidup mereka, yaitu adanya keinginan, kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang dan diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian mari kita kupas satu persatu. Apa makna disiplin? Nah, kadang-kadang mungkin saya itu melihat disiplin itu bisa diartikan, wah ini peraturan yang harus dijalankan. Ternyata tidak. Disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin atau berbanding terbalik dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini bertujuan membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yaitu apa yang dia hargai.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah sebuah sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia yang merupakan tujuan mulia yang pastinya ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut sifatnya umum, lintas bahasa, lintas antar suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, dia menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tadi yang saya sampaikan, entah itu baik atau buruk, pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mampu menggerakkan motivasi dalam diri kita itu untuk mencapai tujuan yang mulia sesuai yang kita inginkan. Itu menurut Diana Gossen. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang diakulturasi dengan bangsa kita, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu murid beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini akan kita kupas, yaitu tentang teori motivasi tadi, intrinsik sama intrinsik tadi, kemudian adanya hukuman dan penghargaan maupun restitusi tadi. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Itu sifatnya adalah masih eksternal. Begitu juga yang kedua, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya seperti ini, apa yang akan saya lakukan ya kira-kira untuk dapat imbalan atau apa. Itu juga masih eksternal. Sedangkan yang ingin diharapkan dalam disiplin positif ini adalah kita memiliki motivasi internal, yaitu kita itu menghargai diri kita sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa makna merdeka itu sebenarnya adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita itu bebas dari perintah, melainkan kita itu juga mampu untuk memerintah diri kita sendiri. Kalau dikaitkan dengan teori kontrol tadi, kita itu mampu untuk mengontrol diri kita sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya kembali kupas yang tadi, yaitu restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah upaya proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid-murid yang melakukan pelanggaran kesalahan tadi tidak seharusnya untuk mendapatkan hukuman atau teguran atau bahkan kita ingatkan kamu salah begini itu atau istilahnya membuat merasa bersalah. Melainkan adalah upaya agar mereka itu bisa kembali pada hal-hal baik dengan karakter yang lebih kuat lagi melalui keyakinan kelas. Nah, kegiatan restitusi ini adalah proses kolaboratif bersama, tidak bisa dilakukan sendiri, yaitu dengan cara mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kedua, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan. Ketiga, kita memberikan penawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntut untuk kita lebih cenderung melihat ke dalam diri kita sendiri, atau istilahnya itu introspeksi diri. Yang kelima,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tadi yang disampaikan tadi. Setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Misalnya pelaku kejahatan, misalnya mencuri, pasti ada tujuannya. Kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, yaitu mungkin kebutuhan ekonomi. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Kemudian yang keenam, institusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu introspeksi diri tadi ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang delapan ini, institusi ini fokus pada solusi pemecahan masalah. Kemudian yang kesembilan, institusi ini adalah upaya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya ini dalam artian hal yang benar atau yang diyakini sesuai keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa di kelas itu kita tidak membuat peraturan saja? Atau istilahnya apa ya? Nah, kenapa kok kita harus lebih mengedepankan adanya keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Itu nanti pasti jawabannya, oh nanti takutnya ditilang seperti ini. Itu masih motivasi dari luar, ekstrinsik. Beda kalau kita punya pemikiran atau keyakinan bahwa saya itu memakai helm itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Apabila hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan, nah helm inilah yang menjaga kepala kita dari benturan. Nah, ini kalau kita sudah memiliki keyakinan seperti ini, berarti kita sudah memiliki motivasi intrinsik. Sama seperti mengapa kita memiliki peraturan 3M di masa pandemi kemarin. Kenapa harus menggunakan masker, kenapa harus cuci tangan, kenapa harus jaga jarak. Oh ternyata nanti takut kalau ditangkap sama Satpol PP. Itu masih motivasi eksternal. Beda kalau kita memiliki keyakinan, oh agar saya terhindar dari penyakit. Inilah yang dinamakan motivasi intrinsik. Sebenarnya motivasi intrinsik ini adalah upaya untuk mengembalikan kita kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan kita itu hanya mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah, ini kalau kita buat lingkaran, sekupnya peraturan itu yang berwarna ungu, itu yang paling kecil ternyata. Nah, keyakinan kelas itu sekupnya itu lebih luas lagi yang berwarna hijau. Dari keyakinan kelas ini, dari anak-anak yang membuat keyakinan di kelasnya masing-masing ini diharapkan menumbuhkan adanya lingkungan positif di sekolah yang berwarna putih. Kalau lingkungan di sekolah itu sudah positif, sudah baik semua, tentu itu akan menjadi sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu yang berwarna merah, lingkaran yang paling besar. Nah, di sini saya memiliki dua perbandingan. Yang sebelah kiri itu kita ambil contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian tertib. Nah, kalau yang sebelah kanan itu ada 3 poin, yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua, B, kami murid itu semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini menurut teman-teman ini mana yang keyakinan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang poinnya 5 atau yang poinnya 3? Nggak kelihatan. Yang kanan ya, meskipun poinnya 3, tapi ini jangkauannya ini lebih luas. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada perbandingan antara peraturan dan keyakinan.
Contoh peraturan ya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sifatnya masih peraturan. Tapi kalau anak-anak ini mulai memiliki tanggung jawab, yang namanya minjam buku itu harus mengembalikan. Ini namanya keyakinan kelas. Atau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, ada tulisan. Ini sifatnya masih peraturan. Tapi kalau dalam diri anak-anak itu memiliki keyakinan, wah bahwasanya kita harus menghormati orang lain, ini sudah namanya keyakinan. Jangkauannya atau skopnya sudah luas dan seterusnya. Sama seperti peraturan tadi, gunakan masker itu hanya untuk mematuhi peraturan. Beda kalau kita itu memiliki keyakinan bahwa memakai masker itu untuk menjaga kesehatan diri kita, keselamatan diri kita. Itu sudah masuk ke lingkup yang lebih luas, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa kita itu sering dihukum oleh penghargaan. Bahwa sebenarnya faktanya penghargaan itu dapat menurunkan kualitas kita. Yang kedua, penghargaan itu juga mampu mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, malahan penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik kita, motivasi dari dalam diri kita. Nah, ini misalnya ada beberapa contoh tindakan kita sebagai guru ya. Ini mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Misalnya kita menyuruh anak untuk mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat karena si anak ini tadi datangnya terlambat. Itu sifatnya masih hukuman karena ini menyakiti anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman, menyakiti. Kemudian kita malah meminta murid untuk push up 15 kali karena anak ini tak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga namanya hukuman. Tapi beda lagi kalau kita itu disuruh, anak ini kita suruh untuk mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak. Atau yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa ini dinamakan konsekuensi bukan hukuman? Yang kemungkinan tadi anak-anak yang datangnya sudah kontak tadi sudah pemanasan sama guru olahraganya sudah diajak keliling. Nah ini yang terlambat, ini menyusul. Jadi ini memang konsekuensi sesuatu yang memang harus dia lakukan. Nah sama ya, saya lanjutkan. Hukuman itu sifatnya itu menyakiti, membuat anak merasa sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang singkat ataupun lama, ataupun malah membuat anak untuk membenci kedisiplinan itu sendiri, atau sifatnya paksaan, atau untuk mendorong anak ini menyakiti dirinya sendiri, melakukan sesuatu yang tidak dia sukai karena peraturannya bertentangan dengan keinginannya. Konsep diri yang buruk, nah ini juga hukuman. Anak-anak malah belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini karena takut hukuman. Atau ketika mendapatkan hukuman, anak-anak ini akan merasa marah atau merasa bersalah, atau malah dipermalukan, atau merasa tidak dihargai oleh kita sebagai guru. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan konsekuensi, ini adalah upaya kita itu untuk melakukan sesuatu yang memang harus sebenarnya terjadi. Oh, kamu tadi ketinggalan lari, teman-teman sudah. Nah, silakan kamu lari mengelilingi lapangan. Itu tadi di pelajaran PJOK. Itu memang konsekuensi. Kemudian anak ini menghargai kedisiplinan karena sudah memiliki tanggung jawabnya. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi. Nah,
di sini ada identitas, bagaimana kita mengenali diri anak-anak kita. Kalau hukuman itu sifatnya negatif ya. Jadi sesuatu yang menyakiti anak atau anak mendapatkan tidak keadilan dan sebagainya, seperti yang di slide itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi seperti yang saya sampaikan tadi, itu sifatnya masih netral. Nah, kalau positifnya itu bagaimana? Yaitu melalui penerapan restitusi tadi. Yaitu kita mencari solusi dari masalah yang ada, kita mengenali dasar alasan-alasan anak berbuat kesalahan dan sebagainya. Sehingga kita secara bersama-sama mampu mencari solusinya. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Sebenarnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adanya power, penguasaan untuk diri kita sendiri. Kemudian freedom, kebebasan untuk diri kita sendiri. Fun, kita juga berhak untuk memiliki kesenangan diri. Belonging, yaitu untuk diikuti atau mengikuti. Nah, bila anak-anak ini melakukan kesalahan, pasti karena 5 kebutuhan dasar ini tadi ada yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Kita menggunakan 5 posisi kontrol ini. Kalau yang tadi saya sampaikan di awal, kita harus bisa menghindari guru yang sifatnya hanya penghukum atau membuat merasa bersalah. Setidaknya kita itu mampu menjadi teman atau pemantau bagi anak-anak kita, atau bahkan yang paling atas itu kita sebagai manajer. Nah, di sini ada beberapa tindakan contoh kalau kita itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Misalnya seperti ini. Guru bertanya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, menyakiti, itu penghukum. Tapi kalau membuat merasa bersalah, kita itu ngomong, nasihati, seharusnya kamu begini deh, enggak begitu. Oh, saya kecewa kamu tadi melakukan seperti ini. Nah, ini membuat namanya anak itu merasa bersalah. Beda dengan ketika anak melakukan pelanggaran, itu kita tanya, loh, kenapa kamu tadi kok begini ya? Kenapa? Itu tanya-tanya alasannya. Itu kita bertindak sebagai teman atau sebagai pemantau. Kita melihat, oh kok anak seperti ini ya. Kita mungkin mengira-ngira atau mencari tahu alasan-alasan kenapa anak-anak berbuat seperti ini. Nah, itu adalah tabel-tabel yang bisa kita lihat dalam posisi kontrol. Nah, ini beberapa pertanyaan yang menunjukkan mana pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau, ataupun manajer. Misalnya seperti ini, saya kecewa sekali. Nah, ada kata-kata kecewa. Ini merupakan kata-kata guru yang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Atau membentak. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah, ini menghukum. Dengan ada membentak ini bisa jadi kita sebagai guru penghukum. Atau kalau sebagai teman kira-kira seperti ini. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kalian belajar demi cita-cita kalian terwujud. Ini kita sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini kita lihat dulu latar belakangnya. Atau kalau mau main sebagai manajer, ini kita membantu anak untuk mencari solusinya. Kenapa sih kamu tadi kok seperti itu? Kira-kira cara menyelesaikannya bagaimana masalah ini tadi? Nah, itu kira-kira ya. Nah, di sini kita itu harus bisa bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, yaitu dengan melalui nilai-nilai kebaikan yang sudah kita pegang. Kemudian sikap guru yang sebagai posisi manajer.
Karena tujuannya ini agar kita itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama ini bisa kita lakukan secara acak, yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, ataupun memvalidasi kebutuhan. Nah, contoh-contoh kita menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, tindakan kita untuk menstabilkan identitas ini contohnya ada beberapa seperti ini. Misalnya anak salah, salah tadi itu biasa kok, bapak dulu juga pernah seperti itu. Nah itu setidaknya ini menenangkan perasaan anak, tidak langsung dimarahi ketika salah. Yang kedua, kalau kita menginformasikan, tidak ada ya manusia yang sempurna, semua pasti melakukan salah. Atau yang ketiga, malah bercerita seperti tadi, bapak ibu juga pernah berbuat salah, sama. Nah, kemudian yang kelima, bapak atau ibu itu kita ya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Misalnya ada siswa yang bertengkar, tapi bapak atau ibu guru lebih tertarik untuk kita menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita untuk menstabilkan identitas atau masalah. Nah, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, yang kemungkinan menjadi dasar anak untuk melakukan pelanggaran. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lakukan yaitu seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Pasti kamu ada maksud-maksud yang lain ya. Atau kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berusaha kita lakukan untuk mengetahui hal-hal dasar dari apa yang dilakukan oleh murid kita. Kemudian kalau sudah kita menanyakan identitas, terus yang kedua tadi apa ya, validasi kebutuhan. Nah, yang terakhir kita itu bisa menanyakan keyakinan. Kalau anak sudah tersadar kebutuhannya ada yang kurang, nah ini kita kembali lagi kan ke keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah membuat nilai-nilai kebaikan. Masih ingat tidak kita tanya? Nah, kalau dia sudah mengingat, setidaknya dia itu mengingat hal-hal baik yang pernah dibuat bersama. Nah, ini mungkin sedikit gambaran bagaimana cara kita untuk mengembangkan budaya positif mulai dari lingkungan terkecil di kita, yaitu di kelas, agar budaya positif ini menjadi budaya yang baik di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini saya ada sedikit video. Nah, bagaimana saya mencoba ya mengajak anak-anak bersama untuk membuat keyakinan kelas. Ini ketua kelas memimpin teman-teman bersama-sama membuat keyakinan hal-hal baik yang akan disepakati di kelas. Kemudian sekretaris kelas itu sangat apa yang diusulkan oleh temannya. Nah, yang lain ini bermain bola di luar lapangan. Keyakinan kelas ini dibuat karena ada pelanggaran-pelanggaran yang pernah dibuat. Jadi untuk menstabilkan identitas itu perlu adanya keyakinan. Masalahnya apa? Karena ada anak yang bermain bola di luar lapangan.
Nah, itu tadi sedikit contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dengan anak-anak ini mengungkapkan keyakinan yang dia usulkan sendiri, tentunya akan membuat perasaan dari anak-anak ini merasa senang, dia akan nyaman di lingkungan sekolahnya. Kemudian di sini saya sebenarnya sudah pernah membuat demonstrasi untuk menangani masalah. Sinyalnya otak lemot. Laptop. Ya, video ini saya buat sebagai tugas saya pada kegiatan demonstrasi. Ini untuk kasus pertama yang saya simulasikan di kelas 4 yaitu siswa PMK.
Ini desain kasus kedua yaitu tentang seragam sekolah. Baiklah teman-teman, setelah tadi dua contoh kasus yang saya simulasikan terkait pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik kita, yaitu bisa kita selesaikan dengan melalui penerapan segitiga restitusi. Tujuannya agar budaya positif itu dapat terwujud di lingkungan sekolah. Mungkin untuk kesimpulannya bahwa itu tadi ya kira-kira bahwasannya sebentar. Nah, di sini saya ingin mencoba merefleksikan apa yang kita pelajari bersama tadi, yaitu apakah kita itu ingin berbuat yang lebih baik, apakah pada saat ini kita menjadi orang yang seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Ini motivasi untuk diri kita saja. Kemudian apakah kita bisa atau mengubah kegiatan atau perilaku kita itu menjadi sikap yang dapat atau lebih membantu. Apakah wajar kita membuat kesalahan? Bisa enggak kita memperbaiki kesalahan dari yang kita perbuat? Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja materi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini tadi bisa bermanfaat bagi kita bersama, dan bila ada kurang ataupun salahnya dari saya tentu banyak kekurangannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi yang sangat menarik Teacher Mareka. Terima kasih, sangat menggugah hati dan perasaan saya sebagai sesama pendidik. Jadi di sini materi yang disampaikan oleh Teacher Mareka dengan tema penerapan budaya positif di kelas untuk mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur sangat-sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua, khususnya saya pribadi. Oke, jadi untuk kegiatan berikutnya adalah tanya jawab. Bagi teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan, disilakan mungkin. Oke, silakan, tidak apa-apa teman-teman, kita diskusi ya sifatnya. Atau mungkin dari saya sendiri, Teacher Mareka. Oke, siap, Teacher Devi. Oke, ya terima kasih. Jadi gini ya kita bersama-sama di sini ada di SD Negeri Unggulan Magetan tentunya.
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi di sini kita berperan sebagai guru kelas. Nah, misalkan tadi Teacher Mareta sudah menerapkan budaya positif ini di kelasnya Teacher Mareta dan alhamdulillah mungkin sudah berhasil. Kemudian gimana ya Teacher caranya untuk mengajak teman-teman dari kelas lain? Padahal di sini tentunya kita pasti ada sedikit rasa sungkan mungkin ya. Misalkan, ayo Teacher Devi kayak kelasku deh, biar nanti budaya positif yang baik ini bisa juga ditularkan di kelas 6. Nah itu gimana Teacher? Menurut Teacher mereka cara menularkan kepada rekan-rekan sejawat di SD Negeri Unggulan Magetan ini. Terima kasih. Terima kasih sekali ya Teacher Devi, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi dari pertanyaan Teacher Devi bahwa di sekolah, di lingkungan sekolah dasar tentu ada 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya yang mencoba melakukan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Tapi sebenarnya pada dasarnya begini Teacher Devi. Setiap masing-masing dari kita itu sebenarnya sudah melakukan itu semua yang saya sampaikan. Mungkin tidak hanya pada diri saya sendiri, mungkin bisa jadi Teacher Devi, Teacher Evi, Teacher Ani dan sebagainya, semua tidak pernah melakukan itu semua. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya dalam program guru penggerak yang sedang saya jalani ini melalui teori-teori ini sifatnya saya ingin menguatkan saja itu Devi bahwasanya hal-hal baik yang sudah kita lakukan selama ini mari kita kembangkan. Nah, ini juga menjawab dari Teacher Devi bahwasanya mungkin kelas yang ini sudah atau belum, sebenarnya sudah, tapi sebenarnya katakanlah kelas saya sendiri yang berusaha saya terapkan melalui materi-materi yang saya pelajari pada guru penggerak. Kalau berhasil belum, tapi mari kita secara bersama-sama berproses, karena dalam guru penggerak ini proseslah yang kita yang esensi yang paling penting, bagaimana cara kita itu berjalan dari arah yang mungkin belum baik ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kita menularkan ke kelas lain menggunakan sistem kolaborasi itu terjadi. Mungkin waktu istirahat dengan saya bisa ngobrol, waktu tadi gini. Nah itu sifatnya yang mungkin informal ya. Kita ngobrol, saling kelas saya begini lah. Nanti kita bisa bertukar pendapat. Atau melalui secara formal ya seperti ini, melalui kita rapat atau program diseminasi seperti ini. Jadi intinya kita tetap harus bisa menjalin kolaborasi, kekompakan, komunikasi antar kita sesama rekan sejawat. Juga tentu melalui arahan-arahan dan dukungan dari kepala sekolah. Jadi kebersamaan ini tetap poin utama dalam mewujudkan visi-misi sekolah. Mungkin kira-kira itu dari saya. Oke, terima kasih Teacher Mareta. Memang betul Teacher Mareta, dengan kita semakin banyak ngobrol, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mungkin di sini kita akan semakin banyak ilmu yang baru. Mungkin dari Teacher sendiri menularkan ilmu yang baru kepada saya, mungkin saya juga punya sedikit pengalaman yang bisa kita bagikan kepada teman-teman lain. Luar biasa Teacher Mareta ya. Nah, ini mungkin akan ada yang bertanya ini Teacher Mareta. Dari Pradekta Wardeni, izin bertanya Bapak, dalam penerapan disiplin positif di sekolah Bapak, adakah kejadian yang bermakna dan Bapak rasakan pada saat menerapkan disiplin positif tersebut? Jika ada, mohon diceritakan. Dan hal apa yang dapat Bapak pelajari dari kejadian tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin langsung kami jawab. Ini pertanyaan dari live chat ya Teacher Dewi. Ya, Oke, dari live chat.
Merdeka Wadana. Bagaimana upaya penerapan disiplin positif di sekolah kami yang mungkin bermakna bagi saya pribadi. Yang pernah saya lakukan mungkin sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya itu kadang ketika melihat pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anak, saya kadang itu bertindak sebagai penghukum. Mungkin emosi saya keluar dulu, saya mungkin membentak, marah, atau mungkin berucap dengan nada yang keras. Nah, tentu apa yang saya lakukan ini suatu hal yang menyakiti peserta didik atau murid saya sendiri tanpa saya sadari sebenarnya. Nah, setelah melalui program guru penggerak ini, ternyata saya sadar bahwa selama ini saya telah melakukan kesalahan. Nah, inilah yang bermakna di perasaan saya. Selama ini saya menjadi guru itu sudah 10 tahun lebih. Berarti saya sudah melakukan kesalahan yang luar biasa besar. Harus saya tebus, harus saya perbaiki. Saya harus bisa lebih memahami dan mengerti kebutuhan dari anak-anak saya, murid-murid saya. Kenapa mereka melakukan pelanggaran? Kenapa mereka melakukan kesalahan? Ini yang harus saya gali bersama dengan murid saya. Kemudian mungkin kalau saya tidak bisa menemukan solusi, saya juga bisa berkolaborasi dengan teman atau minta arahan dari kepala sekolah saya. Karena pada dasarnya anak-anak ini memiliki karakter atau bakat yang berbeda-beda. Tidak bisa kita sebagai guru itu menyamakan bahwa kalian anak-anak harus manut dengan saya, tidak bisa. Nah, ini yang istilahnya terkesan di hati saya. Makanya melalui program guru penggerak ini saya tentunya juga masih belajar, tentunya juga masih banyak kesalahan. Mari melalui kegiatan kolaborasi, komunikasi, ini kita mendiskusikan hal-hal baik yang kita alami dengan rekan sejawat, dengan tujuan agar kita mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid kita. Jadi kira-kira seperti itu ya, jadi penerapan disiplin positif sama hal yang bermakna pada diri saya. Iya, terima kasih. Kira-kira itu kalau menurut saya. Demikian Bapak, siapa tadi ya, Bapak Mardani ya? Oh iya, penjelasan dari Bapak Mareta. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Atau mungkin sudah cukup karena terbatas waktu ya, Teacher? Iya. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk acara berikutnya adalah testimoni dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Unggulan Magetan. Kepada yang kami hormati Ibu Heni Farida Trisniwati, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Heni Farida selaku Kepala Sekolah dari Bapak Mareta Kusuma Wardana, peserta guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri Unggulan Magetan. Yang mana pada saat ini Bapak Mareta melaksanakan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebagai guru penggerak, Bapak Mareta insya Allah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah berpusat pada siswa atau student center, yang mana melaksanakan dalam kegiatan pembelajaran ini dengan berbagai pendekatan yang memiliki karakteristik masing-masing. Mungkin seperti yang disampaikan tadi di dalam
slide-nya, bahwa beliau Bapak Marita menyadari kalau saya memberikan hukuman-hukuman, saya merasa berdosa itu tadi. Otomatis karena sudah merasa ada perubahan bahwa ini suatu kesalahan, akhirnya Bapak Marita sudah mencoba melaksanakan perubahan bahwa tidak mungkin anak itu harus mengikuti kita atau sebagai pendidik. Makanya beliau sudah merubah dari sistem yang mana sekarang sudah berpusat pada siswa dengan memiliki karakteristik masing-masing. Sebagai guru penggerak, Bapak Marita otomatis itu termasuk sudah melakukan refleksi. Yang berikutnya, sebagai guru penggerak, Bapak Marita tentunya sudah sangat membantu dalam penyampaian atau tujuan visi misi yang ada di sekolah kami, khususnya di SD Negeri Unggulan Magetan, dan juga ikut melaksanakan kelancaran moto yang ada di sekolah kami, yaitu Joyful Learning and Global Competitiveness. Dengan harapan kedepannya sebagai guru penggerak akan lebih-lebih lagi bermanfaat, baik itu untuk dirinya sendiri, sekolah, juga kita semua yang ada di SD Negeri Unggulan Magetan. Besar harapan kita semuanya untuk kemajuan sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri Unggulan Magetan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan selaku kepala sekolah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teacher Heni atas testimoninya. Baik, untuk acara berikutnya adalah testimoni dari rekan sejawat yang akan disampaikan oleh, oke lah, saya sendiri aja. Jadi perkenalkan, nama saya Devi Lianawati. Kebetulan di sini saya mengampu kelas 6. Saya sebagai rekan sejawat dari Teacher Marita. Di sini Teacher Marita sebagai guru penggerak sudah membangun budaya positif di SD Negeri Unggulan Magetan, dan tentunya itu sangat menginspirasi kami semua rekan sejawat di SD Negeri Unggulan Magetan untuk semakin ikut menerapkan budaya positif tersebut dan mengimplementasikannya dalam keseharian supaya peserta didik itu memiliki karakter yang baik, merasa nyaman di lingkungan sekolah, dan juga peserta didik itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadi menurut saya selaku rekan sejawat, Teacher Marita sudah sangat luar biasa dalam mengimplementasikan perannya sebagai guru penggerak, dan tentunya menginspirasi kami juga untuk mengikuti jejak beliau untuk mendaftar di guru penggerak. Demikian, Teacher. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk acara berikutnya, refleksi dari siapa, Teacher, ini refleksinya? Ya, dari saya. Oh, dari Teacher Marita sendiri. Monggo, disilakan, Teacher. Baiklah, mungkin Bu Heni selaku kepala sekolah saya dan teman-teman rekan sejawat yang saya hormati, sebagai akhir dan penutup dari kegiatan diseminasi saya tentang budaya positif, mari bersama-sama saya pribadi ingin mencoba mengajak rekan-rekan untuk merefleksikan diri kita sendiri. Yaitu ada 4 poin untuk kita untuk merefleksikan diri kita. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma kita dan apa yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul pada rekan-rekan selama mengikuti kegiatan ini tadi, khususnya mengenai kegiatan makna disiplin dan
motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran AMO, peran menuntun kita sebagai guru. Apakah yang telah kita lakukan selama mengikuti kegiatan ini tadi? Yang keempat, apakah kita akan menjadi guru, AMO ya, guru, seperti yang pada materi ini saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa membantu kita, saya sendiri, untuk merefleksikan diri kita sebagai guru. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Atas waktu dan kesempatannya, Teacher Devi, saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Teacher Mareta, dan refleksinya bagus sekali ya. Di sini semoga kita bisa menjadi AMO atau guru yang diharapkan oleh peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Apabila ada kesalahan tutur kata dan sikap dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yes. Sampun.